Terima kasih pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku menjawab pertanyaan dari Bapak Bani tadi, bagaimana Ustadz caranya ini membedakan peran antara pikiran dan juga hati. Ustadz Said Kutub terlebih dahulu mungkin bisa dijawab Ustadz. Fadal. Baik, jadi kita selama Ramadan harus husnudzon. Harus husnudzon. Itu ada dalam surat Al-Baqarah tuh ya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ngelihat orang lagi puasa, tapi saat orang-orang pada puasa dia nggak puasa. Warungnya hari pertama tutup, hari kedua kakinya banyak, bener gak? Ya kan? Kita jangan husnuzon tuh ya, suuzon jangan husnuzon. Oh mungkin dia sakit. Faman kana minkum maridan aw ala safarin, atau mungkin dia musafir. Dia nggak sakit, dia nggak musafir, dia akamsi, anak kampung sini dia. Oh mungkin dia datang bulan kali. Laki-laki kok datang bulan, nifas melahirkan lagi jangan-jangan. Bukan, dia orang sini bukan musafir. Oh mungkin dia gila ya. Gila, kalau orang gila boleh gak puasa. Ya, atau dia kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus husnuzon, ya husnuzon, menjaga hati kita. Agar hati kita bersih, pikiran kita juga akan jernih ya. Dan tidak ada yang keluar kecuali pasti dicatat oleh Allah. Baru niat nggak jadi, maka dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan diganti dengan pahala. Niat jelek tapi nggak jadi, bahkan dia tobat jadi pahala. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Dosa diikuti dengan kebaikan nggak jadi. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah keluar dari lisan kecuali dicatat oleh raqib dan atid. Tahan diri kita. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan konsep dalam surat Al-Baqarah itu, selain kita minta maaf kepada manusia, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal atas perbuatan yang kita lakukan, tinggalkan, berjanji tidak akan melakukannya lagi, maka hati kita akan bersih. Lanjutnya adalah baca Quran dengan maknanya, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, harmonis dengan keluarga. Kemudian apa? I'tikaf di masjid. Kemudian tegakkan syariat Allah. Kalau kita lakukan itu semua dari awal sampai akhir, saya sampaikan ada 10 amalan di bulan Ramadan. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Jadilah kita hamba Allah yang bertakwa. Mau tahu enggak amal ibadah kita di Ramadan diterima atau enggak? Tobat kita diampuni oleh Allah atau enggak? Kita menjadi hamba Allah yang bertakwa atau enggak? Ada perubahan enggak nanti bulan Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah? Kalau berubah, tandanya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Masih ada sedikit waktu, saya beri kesempatan ke Ibu Atika untuk memberikan pertanyaannya. Sedikit saja, singkat saja, nanti juga Ustadz Asman Labu sedikit Ustadz, waktunya sangat mepet sekali. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika. Pak Ustadz, pertanyaan saya, Ramadan adalah bulan Quran. Dari kita semua mengejar membaca Al-Quran tilawah setiap hari. Pertanyaannya, mana yang lebih baik Pak Ustadz, mengejar hatamnya atau membaca satu ayat, kita memahami satu terjemahannya Pak Ustadz. Karena sebagian besar dari kita ngerasa gitu, mungkin punten ada kebanggaan, ada kesenangan bahwa kalau sudah hatam rasanya lebih bermakna Ramadan ini. Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, pertanyaan sangat bagus sekali. Silakan Ustadz Asmar Lambo, kayaknya nggak lengkap ya kalau misalnya udah hatam begitu ya Bu ya. Baik, terima kasih. Silakan Ustadz. Oke, jadi pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Saya kira dua-duanya bagus Bu, ya. Bahkan lebih bagusnya kedua-duanya diamalin. Kita kejar target menamatkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Juga kita memahami makna-makna isi daripada kandungan ayat-ayat yang kita baca. Itu yang paling ideal. Tapi kalau kita memposisikan keduanya, tentu kelasnya berbeda. Orang yang memang masih belajar untuk membaca Quran, maka itu kemungkinan lebih bagusnya dia banyak membaca, memperbaiki makharajnya, memperbaiki bacaan tajwidnya, ya. Kemudian menyelesaikan khatamul Qurannya. Ketika kita sudah mungkin bacaannya sudah lancar, sudah bagus, ya alangkah baiknya ya kita kembali mempelajari arti makna-makna daripada ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi fasenya berbeda gitu. Akan tetapi kalau mau idealnya, di samping kita mengejar target tamatkan bacaan-bacaan Quran di bulan suci Ramadan, maka kita juga memahami makna-makna dan artinya. Karena hakikat baca Quran itu walaupun tidak dipahami artinya, jumhur ulama kita mengatakan pahalanya tetap sangat banyak, terutama di bulan Ramadan. Bahkan dalam satu hadis itu cukup membaca saja Alif Lam Mim, kata Nabi, 3 huruf 30 pahala.
Setiap satu huruf mendapatkan 10 pahala. Jadi itu baru segi bacaannya. Bagaimana ketika kita mentadaburi, memahami maknanya, dan kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka itu adalah hal yang kamil dalam Al-Quran. Artinya kita betul-betul termasuk golongan yang bukan hanya sekedar membacanya, tapi kita betul-betul berada dalam golongan yang Qur'ani. Artinya aktivitas kehidupan kita mulai dari bacaan sampai amalan, semua sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Maka dari itu tentu yang kita pahami dari Al-Quran itu ya dari hati kita, pikiran kita, ya itu yang harus kita seimbangkan dengan Al-Quran itu sendiri. Jadi seperti pertanyaan Bapak tadi juga ya, bahwa memang dalam kehidupan kita itu dalam Tanwirul Qulub ya, yaitu Amin Al-Qurdi mengatakan itu hati dan pikiran itu ada perbedaan. Ya, hati kita itu adalah qulub, hati. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, itu yang tenang itu. Di balik hati itu ada nafsu. Ya, innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Nafsu ini selalu mengajak kepada kejahatan. Kemudian yang menyeimbangkan antara nafsu dengan hati itu itulah akal. Afala tatafakkarun. Ketika datang dua perkara, maka pikiran kita datang memilah mana yang baik, mana yang buruk. Ketika menggebu-gebu akan mengajak kita kepada kemaksiatan, itu nafsu. Dan ketika membawa kepada jalan yang benar dan ketenangan, maka itu adalah hati. Yang memilah itu, itulah akal. Saya kira seperti itu, Al-Quran sudah menyempurnakan perkara itu. Bagaimana mengarahkan kepada hati, bagaimana kita menolak nafsu, dan bagaimana menjadikan pikiran kita menerima hal-hal kebenaran yang tentunya menuju kepada hati kita. Dan itulah kesempurnaan pengamalan Al-Quran. Masya Allah. Mungkin sedikit ditambahkan Ustadz Said Kutub, selain mungkin amalan-amalan yang selama ini mungkin kita kenal adalah amal jariah untuk membersihkan hati. Mungkin ada amalan-amalan lain untuk membersihkan hati khususnya di bulan Ramadan ini, Ustadz. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan obat hati. Tadi kan penyakit hati banyak. Sekarang obat hati. Yang pertama udah disebutkan tadi kita semua, dan ini kita bisa lakukan di bulan Ramadan. Satu, membaca Quran dan maknanya. Ini kita ngejarnya bagaimana? Ada tilawah, kemudian juga kita ada kiroah. Kiroah tuh baca, tilawah tadabbur, kemudian tahfiz. Kita hafalkan. Jangan hafalan kita trikul mulu ya. Kuliah, kulhu, al-falak, an-nas, itu aja tambahkan. Orang yang di dalam dada hatinya tidak ada hafalan Quran bagaikan rumah yang tampak berpenghuni. Innalladzi laisa fi jawfi syai'un minal Quran kal baitil kharib. Tingkatkan itu ya. 10 hari yang pertama kita hatam. Atau yang 10 hari yang kedua kita tadabbur, 10 hari yang ketiga kita menghafal, tingkatkan. Bahkan ulama-ulama dulu juga dia metawakufkan pengajiannya fokus untuk membahas, mendekatkan diri kepada Allah melalui Al-Quran. Bahkan Imam Syafi'i kita tahu semua masyhur, terkenal, sehari 2 kali menghatamkan Quran. Sebulan 60 kali hatam. Orang posisinya nanti di surga sesuai dengan bacaannya terakhir. Jangan disia-siain Ramadan, 1 huruf 10 kebaikan itu di luar Ramadan. Ramadan 100 kebaikan. 1 halaman 15 baris, 1 baris 30 huruf, 15 kali 30 kali 10 sama dengan banyak. Ya, 4.500 kebaikan itu di luar Ramadan. Saat Ramadan kali 10. Saat Lailatul Qadar itu dikalikan 1000 bulan. Saat Lailatul Qadar dia umroh juga, sholat di Masjidil Haram juga, pahalanya banyak. Pulang ke Indonesia nggak sholat lagi, jangan ya. Tetap melakukan amal soleh, baca Quran dan maknanya. Ini menguatkan hati kita. Kemudian yang kedua puasa, yang ketiga adalah sholat malam. Ini nggak sembarangan. Yang keempat bergaul dengan orang soleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang terakhir zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar saja kita tidak ingat Allah, setan menjadi teman kita. Nauzubillah min. Auzubillahi Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan dua Ustadz kita tadi, Ustadz Said Kutub dan juga Ustadz Asmar Lambu. Terima kasih Ustadz, mudah-mudahan kita semakin bisa menjaga hati dan juga semakin kita terketuk hatinya ketika diingatkan Allah Subhanahu wa taala seperti yang di surat Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Tetaplah bersama kami usai jeda di Damai Indonesiaku. Kami akan kembali.
Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Jangan lupa kita kembali besok bersiaran kembali secara live dengan tema yaitu Ramadan Bulan Al-Quran yang insya Allah akan dihadiri Kiai Haji Syarif Rahmat dan juga Kiai Haji Misbahul Munir Khalil. Saya Muhammad Sofyan mewakili kru yang bertugas, mohon pamit dan juga pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah jadikan kita hamba Allah yang bertakwa, kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Nastaghfirullahal azim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu yanbaghi li jalalika wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhushu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.